Ya, di pertemuan keempat ini di mata kuliah sistem terdistribusi, kita membahas mengenai komunikasi terdistribusi. Di beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai arsitektur, kemudian pengenalan daripada sistem terdistribusi, kemudian kita juga membahas masalah proses ya yang terjadi pada sistem terdistribusi. Nah, kali ini kita membahas masalah komunikasi terdistribusi. Bagaimana sih komunikasi, bagaimana sih apa namanya? Yang namanya komunikasi itu kan ada yang menerima informasi, ada yang mengirim informasi, ya. Nah, pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai seperti apa konsep komunikasi terdistribusi, kemudian ada namanya layer protokol, ya. Kemudian nanti ada yang namanya transport protokol, kemudian nanti juga ada yang namanya middleware protokol. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, kalau dikatakan komunikasi di dalam sistem terdistribusi itu lebih menekankan pada komunikasi antar proses ya. Komunikasi antar proses itulah yang disebut sebagai komunikasi yang terjadi pada sistem terdistribusi. Nah, kalau teman-teman lihat di minggu lalu, proses itu apa ya? Proses itu adalah suatu program yang sedang dieksekusi. Jadi, yang dikatakan komunikasi itu adalah komunikasi antar prosesnya. Jadi prosesnya itu saling berkomunikasi. Atau kalau kita lihat di slide ini ada yang namanya interprocess communication atau komunikasi antar proses. Ini adalah inti dari sistem terdistribusi dan komunikasi ya, di mana nanti terjadi komunikasi antar proses-proses yang terjadi baik dari satu sistem komputer dengan sistem komputer yang lainnya. Dengan catatan harus sistem tersebut sudah terhubung dalam suatu jaringan ya. Nah, ini adalah konsepnya. Nah, di dalam komunikasi antar komputer ini diatur oleh aturan ya. Ada aturan-aturannya yang disebut sebagai protokol, protokol komunikasi. Nah, protokol inilah yang dikatakan sebagai aturan komunikasi sehingga bisa terjadi komunikasi baik antara satu sistem komputer dengan satu sistem komputer yang lainnya. Nah, protokol di sini diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya, bagaimana mengirim pesan, bagaimana mengirim data, informasi, dan fungsi lainnya yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerimanya, supaya apa? Agar komunikasinya bisa berlangsung dengan benar ya, walaupun sistem yang ada dalam jaringan itu berbeda sama sekali. Jadi harus ada aturannya. Jadi kalau misalnya tidak ada protokol komunikasi, maka ketika mengirimkan sebuah pesan, informasi maupun data tanpa adanya aturan, nanti akan menjadi kacau ya, menjadi berantakan. Maka diperlukanlah yang namanya sebuah protokol ataupun aturan ya. Fungsi dari protokol ini adalah menghubungkan sisi pengirim dan sisi penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar ya. Fungsinya adalah sudah tadi saya sebutkan bahwa supaya dari sisi klien maupun sisi servernya ini ketika bertukar informasi ini menjadi berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik dan benar ya. Kemudian di sini kita lihat ada yang namanya komponen komunikasi ya. Komponen komunikasi ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah ketika kita ingin melakukan komunikasi data, maka kita membutuhkan yang namanya pengirim. Kemudian ada yang namanya penerima ya. Pengirim ini adalah piranti yang mengirimkan data. Penerima ini adalah piranti atau alat bantu yang akan menerima data. Kemudian nanti ada datanya itu sendiri yang akan digunakan atau yang ya sesuatu yang akan dikirim gitu ya. Tanpa adanya data, maka nggak akan terjadi yang namanya komunikasi data. Kemudian ada media pengirimannya.
Media ini adalah bentuknya macam-macam ya, media pengiriman. Bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan fiber optik dan sebagainya. Kemudian ada protokol atau ada aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan daripada si pengiriman data ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh daripada bagaimana sih komunikasi data ini, di mana di awal ada yang namanya yang mengirimnya atau klien ya, kemudian nanti ada yang namanya penerimanya atau servernya, kemudian nanti ada data yang akan digunakan untuk mengirimkan dari klien ke server, dan ada media penghantarnya atau media pengirimannya, bisa menggunakan kabel tembaga, optik fiber, gelombang mikro ataupun pakai satelit, dan ada aturan atau protokol-protokol yang harus dilakukan sehingga terjadi komunikasi data dari penghantar ataupun dari klien, yaitu dari sumber menuju ke penerima ataupun si destinasinya, yaitu si servernya itu sendiri. Nah, tanpa adanya data sebagai yang akan dikirimkan, maka tidak akan terjadi yang namanya komunikasi data. Tanpa adanya pengirim atau tanpa adanya penerima, maka tidak akan terjadi komunikasi. Seperti kita ketika berkomunikasi, maka membutuhkan adanya yang dua orang ya minimal. Ada yang menerima data, ada yang mengirimkan data. Nah, data ini macam-macam. Bisa berupa informasi, bisa berupa data ya, informasi lah ya yang akan dipindahkan dari satu sumber ke destinasinya. Nah, ini adalah komponennya. Nah, kemudian kita masuk ke protokol ya. Tadi konsep daripada komunikasinya. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika kita melakukan komunikasi data, kita membutuhkan yang namanya aturan ataupun protokol komunikasinya. Nah, komunikasi antar komputer ini diatur oleh aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi. Kenapa sih kita harus ada protokol komunikasi gitu ya? Kenapa sih ada aturannya? Ini berawal dari ketika banyaknya hardware ataupun aplikasi komunikasi menghasilkan produk yang tidak saling kompatibel sehingga mempersulit upaya komunikasi. Maka dibutuhkanlah yang namanya diartikan sebagai standarisasi ya atau aturan pengiriman data supaya lebih mudah ketika mengirim data sesuai dengan standarnya. Sehingga muncullah sebuah standar protokol yang dibuat oleh ISO ya atau International Standard Organization untuk mengatasi hal tersebut. Nah, biasanya kita sering menyebutnya sebagai OSI model ya atau Open System Interconnection, di mana nanti di sini ada 7 layer atau 7 layer di dalam OSI ini ya. Mulai dari paling bawah yaitu layer fisikal, kemudian data link, network, kemudian ada transport, session, presentation, sampai dengan application. Nah, 7 layer ini nanti dibagi menjadi beberapa level-level ya. Kalau kita lihat dari awal, itu dari bawah ya, atau dari sisi internal, ini adalah yang fisikal layer ya. Nah, ini biasanya adalah media komunikasi jaringan, physical structure, struktur secara fisiknya. Nah, kemudian nanti kerjanya ngapain? Nanti dia akan melakukan sinkronisasi bit, kemudian nanti dia juga melakukan dari sisi physical layer ini adalah membuat apa namanya topologi jaringan ya. Nah, nanti biasanya di sana ada yang namanya dibutuhkan yang namanya repeater, wireless, fiber dan sebagainya. Nah, kemudian naik ke level atasnya. Jadi kalau membacanya ini adalah dari kalau kita lihat kan dari sisi fisikal ini kan dari sisi yang hardware banget ya, maksudnya sangat internal, sangat di level internal ya, di level mesin. Kemudian ada yang namanya data link. Data link ini adalah nanti akan bagaimana bit-bit ini dapat dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame ya, hasil dari bit-bit yang ada di fisikal ini. Nah, biasanya di sini nanti ada Ethernet, switch, bridge, dan sebagainya.
Kemudian naik ke level network. Level network ini adalah menjalankan fungsi routing ya. Nah, nanti di sini yang kita sering mendengar dengan sebutan Internet Protocol atau IP. Kemudian nanti ada yang namanya transport. Transport layer ini adalah yang penyedia mentransfer ya, atau namanya sebutannya adalah end-to-end connection, di mana yang sering kita lihat ada yang namanya protokol TCP dan UDP. Kemudian nanti di bagian session, session ini adalah berhubungan dengan sinkronisasi. Nanti kalau di session ini adalah melakukan sinkronisasi yang ada di layer atasnya ya. Kemudian nanti ada yang namanya presentation layer, ini yang melakukan translasi ya, atau syntax layer, merubah ya dari tipe menjadi tipe pada sintaks sistemnya. Nah, di sini dan yang di akhir adalah application layer. Application layer ini adalah disebut sebagai apa namanya, end user layer. Artinya kita sebagai user nanti yang akan melihat layer dari sisi aplikasi ya, dari sisi aplikasi. Kita nggak akan melihat dari sisi secara langsung dari sisi fisikal. Ya, kita melihatnya dari sisi application layer. Biasanya kalau di application layer itu nanti ada email ya, apa namanya, hasil-hasil yang kita lihat kayak email, ada newsgroup, ada web application, ada file transfer, itu adalah masuk ke dalam sisi application yang biasanya akan diberikan kepada user ataupun kepada penggunanya ya, pada penggunanya. Nah, ini adalah seven layer di dalam OSI model ya, di dalam OSI model. Nah, balik lagi tadi mengenai layer protokol, ini adalah bahwa arsitektur OSI ini dibuat berlapis-lapis dengan fungsi yang berbeda pada setiap lapisannya. Lapisan yang lebih tinggi ini menyembunyikan kerumitan dari operasi di lapisan yang lebih rendah, dan suatu lapisan hanya dapat diakses oleh lapisan yang ada di atas ataupun di bawahnya. Jadi kayak misalnya network, maka bisa diakses oleh dia akan terhubung dengan data link dan juga dengan transport layer gitu ya. Dia nggak bisa dari data link lari ke bagian presentation layer, nggak seperti itu. Jadi dia runut. Seperti misalnya kayak transport, dia kan terhubung atau misalnya berfungsi untuk mengakses lapisan yang ada di atasnya. Jadi misalnya kayak transport, maka dia mengakses yang network layer ataupun yang session layer ya. Tadi dikatakan bahwa lapisan yang lebih tinggi, yaitu yang application layer, ini adalah menyembunyikan kerumitan dari operasi di lapisan yang lebih rendah. Jadi yang seperti saya sebutkan, ketika sudah berada di application layer, ini kan end user layer. Nah, kita tinggal membuka HTTP gitu ya, kita tinggal membuka HTTPS misalnya, kemudian akan memunculkan sebuah layar website gitu kan, maka kita sebagai user tidak akan memikirkan bagaimana sih cara bikinnya seperti apa, tidak, kita hanya melihat ketika kita mengetikkan sesuatu di layar, misalnya di laptop, contoh katakanlah di browser ya, memasukkan sebuah link, maka akan muncul, yaitu dia anggap sebagai layer application yang akan diberikan kepada user. Kita nggak akan memikirkan bagaimana sih dari sisi data link layernya, dari sisi physical layernya. Artinya kita di apa namanya, menyembunyikan kerumitan daripada operasi di lapisan layer tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan kepada para pembuat perangkat keras dan perangkat lunak komunikasi dalam mengembangkan berbagai protokol yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, namun dapat saling kompatibel ya, dengan syarat produk mereka mengikuti standar yang sudah diatur oleh dari International Standard Organization tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada lapisan-lapisan atau layer protokol yang bisa digolongkan menjadi apa? Yang tadi dikatakan ada yang namanya low level layer. Ini adalah bagian yang bawah ya, yang physical, data link, dan network. Ini dikatakan sebagai low level layer. Kemudian ada yang namanya transport layer. Ini adalah memberikan fasilitas komunikasi bagi kebanyakan sistem tersebar.
ada dua protokol yang terjadi di sana, ada TCP dan ada UDP. Nah, ini dikatakan sebagai transport layer. Kemudian ada yang namanya application layer, ini adalah penyedia interface ya. Ini di level yang atas, application layer, dan ada yang namanya middleware layer, lapisan yang dibuat untuk menyediakan layanan dan protokol yang seragam dan dapat digunakan oleh aplikasi yang berbeda. Di awal pertemuan kita sudah melihat ada yang namanya middleware, ini adalah penghubung antara aplikasi dengan sistem operasinya ya, middleware ini. Nah, inilah yang dikatakan sebagai lapisan-lapisan atau layer protokol ya. Ada yang low level, ada yang transport layer, ada yang application layer, dan ada yang middleware. Nah, sekarang kita lihat yang transport layer tadi ya, atau transport protokol, di mana tadi dikatakan bahwa transport layer ini adalah memberikan fasilitas komunikasi bagi kebanyakan sistem tersebar dan memiliki dua protokol yang sering kita mendengar ya, ada yang namanya TCP dan ada yang namanya UDP ya. Lapisan ini memberikan fasilitas komunikasi untuk sistem tersebar atau sistem terdistribusi ya. Pada lapisan ini ada dua macam protokol yang digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP ini adalah Transport Control Protocol, kemudian UDP ini adalah User Datagram Protocol ya, di mana nanti ada karakteristiknya macam-macam. Kalau TCP itu adalah connection oriented, kalau misalnya UDP itu adalah connectionless ya. Kemudian TCP itu adalah stream oriented communication gitu ya. Kemudian nanti yang UDP-nya adalah unreliable datagram communication dan sebagainya. Ini teman-teman bisa baca ya, TCP dan UDP mengenai di layer yang transport. Kalau kita lihat di sini 7 layers of the OSI modelnya adalah yang di layer transport, di mana dia adalah end-to-end connection ya. Kemudian ada yang middleware protocol. Ini adalah aplikasi yang secara logik terletak di antara lapisan aplikasi dan lapisan data dari sebuah arsitektur layer ya. Ini adalah sebuah middleware protokol. Dia berada antara aplikasi dan lapisan layer data yang ada di masing-masing layer tersebut. Middleware ini juga disebut sebagai application layer. Nah, middleware ini juga dikatakan sebagai application layer. Fungsinya nanti adalah, atau penggunaannya nanti dibutuhkan untuk bermigrasi dari aplikasi mainframe ke aplikasi yang client server ya. Kemudian nanti akan menyediakan komunikasi antar platform yang berbeda, termasuk server web, server aplikasi, dan lain sebagainya. Jadi tadi kita sudah menjelaskan di awal ya, ketika kita ingin merancang sebuah sistem terdistribusi, nanti di sana ada yang namanya middleware sebagai penjembatan ya, atau media antara aplikasi dengan operating system yang akan digunakan, terutama adalah ketika memiliki platform yang berbeda-beda, maka middleware ini nanti sebagai penjembatannya ya. Seperti yang saya sebutkan contohnya, misalnya ketika teman-teman ingin membuka aplikasi Traveloka, bahwa di dalam sana atau di dalam aplikasi tersebut adalah memiliki banyak sistem yang terlibat, sistem yang terlibat, di mana nanti sistem yang terlibat itu adalah memiliki platform yang berbeda-beda. Jadi walaupun platformnya berbeda-beda, maka tetap akan bisa diselaraskan ya, sesuai dengan kebutuhan daripada usernya. Jadi fungsi daripada middleware itu adalah bagaimana menyediakan komunikasi di platform yang berbeda. Kemudian pada lapisan ini juga, atau di middleware protokol ini, adalah terdapat sekumpulan protokol komunikasi yang beragam yang memungkinkan berbagai macam aplikasi dapat berkomunikasi. Tadi kita sudah jelaskan di poin ketiga ini ya, bahwa dia mampu melakukan komunikasi antar platform. Jadi ketika memiliki aplikasi yang berbeda, ataupun memiliki yang beragam ya, artinya komunikasinya memiliki berbagai macam aplikasi, bisa dilakukan komunikasi.
Middleware juga memberi fasilitas marshalling di mana terdapat proses pengubahan data dalam komunikasi antar proses menjadi bentuk yang siap dikirim melalui jaringan, sehingga tetap konsisten sampai si penerima data dan kebalikannya atau unmarshalling ya. Jadi middleware ini nanti ada yang namanya marshalling, ini adalah di mana proses pengubahan data dalam komunikasinya ini, dalam komunikasi antar prosesnya ini menjadi bentuk yang siap kirim. Jadi sudah dibentuk atau marshalling, di marshal namanya ya. Jadi dia sudah dibungkus, artinya tidak akan tetap konsisten sampai si penerimanya itu menerima data itu. Tidak hilang ketika terjadi proses komunikasi ya. Ketika proses pengiriman datanya, data tersebut aman ya, artinya seperti itu. Nah, ini adalah yang middleware yang protokol ya. Jadi di bagian layer-layer ini adalah yang berfungsi sebagai bagaimana melakukan komunikasi yang diberikan aturan-aturan ya atau protokol komunikasi sehingga nanti prosesnya menjadi baik ya, tidak berantakan seperti itu. Nah, kemudian ada protokol lain juga yang tersedia pada middleware. Biasanya ini meliputi protokol naming dan juga protokol keamanan. Naming ini adalah untuk mengatasi masalah pemberian nama dan pencarian lokasi nama. Naming ya, atau names gitu ya. Jadi protokol yang bertujuan untuk menangani masalah pemberian nama dan mengecek atau searching lokasi daripada nama tersebut. Kemudian ada protokol keamanan, ini adalah mengamankan komunikasi yang bersifat penting dan rahasia. Ini di dalam protokol middleware ya. Jadi apabila ada protokol ini nanti mengamankan komunikasi yang sifatnya penting maupun rahasia. Nah, ini fungsi utama daripada middleware layer ini, bahwa dikatakan fungsinya adalah membuat kerumitan komunikasi antar proses di sistem yang berbeda menjadi transparan. Jadi seolah-olah komunikasinya hanya terjadi secara lokal ya. Jadi tadi karena dia tadi dikatakan fungsinya adalah melakukan komunikasi dengan berbeda platform sehingga nanti kerumitan komunikasi ini bisa menjadi lebih transparan atau tidak rumit gitu. Sehingga komunikasi terjadi secara internal ataupun lokal ya. Kayak misalnya ketika kita mengakses sebuah Traveloka itu kita menganggapnya bahwa itu adalah hanya satu aplikasi, yaitu aplikasi Traveloka, padahal sebenarnya di baliknya itu adalah ada sangat banyak sekali sistem-sistem ataupun data-data yang terlibat, ada sangat banyak sekali komunikasi-komunikasi yang terjadi ya, di mana nanti memiliki kemungkinan platformnya berbeda, kemudian sistemnya berbeda, aplikasi-aplikasi yang terjadi berbeda, sehingga kita sebagai user melihatnya sangat simpel gitu. Padahal sebenarnya rumit ya pastinya. Nah, itu adalah fungsi utama dari middleware layer. Sampai di sini dulu materi hari ini mengenai komunikasi terdistribusi, yaitu fokus kepada bagaimana konsep komunikasi, kemudian bagaimana apa yang dimaksud dengan protokol ya. Kemudian ada yang namanya transfer protokol, low level layer, kemudian ada middleware protokol. Mudah-mudahan bisa dipahami walaupun singkat ya mengenai komunikasi secara keseluruhan, bagaimana sih mengirim data ya dari satu sistem komputer dengan komputer yang lain harus terjadi supaya data tersebut tidak hilang, tidak apa namanya itu, satu hilang, kedua datanya berkurang misalnya ya. Nah, itu materi hari ini ya mengenai komunikasi data. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Jangan lupa untuk absen ya. Untuk hari ini kita tidak ada tugas ya. Untuk hari ini tidak ada tugas. Nanti tugas yang pertemuan kedua nanti pelan-pelan saya cek dulu. Oke ya.
Kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, saya selesaikan sampai di sini dulu materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk materi tentang komunikasi terdistribusi. Terima kasih, semoga semuanya sehat selalu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.